Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, Mas Gunawan, Ketua Umum Sore. LBH Indonesia Menggugat Pusat. Alhamdulillah berkenan hadir di kantor kami, Korwil Jawa Tengah, LBH Indonesia Menggugat. Dan terima kasih masih suasana bulan Syawal barangkali masih ya. Ya, terakhir ini mohon maaf lahir dan batin, barangkali kami berinteraksi dengan pimpinan adalah hal yang tidak berkenan. Tentunya momentum ini kami manfaatkan untuk berbincang-bincang dengan Pak Gunawan, Pak Haji Gunawan, selaku pimpinan kami di Jakarta, untuk membahas beberapa hal isu-isu di Jawa Tengah dan isu-isu di wilayah kota-kota kabupaten di wilayah Jawa Tengah. Dan ini sekaligus menjadi laporan kami kepada pimpinan. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat. Jadi perlu kami laporkan, Mas, bahwa akhir-akhir ini banyak sekali isu-isu yang kami selaku diamanai sebagai Korwil Jawa Tengah, ada kegiatan-kegiatan sederhana sebagai pelayanan kepada masyarakat, karena tanggung jawab kami secara kemanusiaan mempunyai misi sosial untuk bisa berinteraksi merespon peristiwa-peristiwa penting di masyarakat khususnya di Jawa Tengah. Pertama, kami laporkan bahwa kegiatan di Karimun Jawa yang kita juga masih melakukan advokasi, ya, ini masih berproses terus-menerus, baik secara hukum pidananya maupun persiapan-persiapan lain terkait dinamika efek dari ditetapkannya Perda RT/RW tersebut. Terus selanjutnya adalah masalah yang lagi santer ini di wilayah Jepara adalah ada dugaan fraud ya atau penyelewengan oleh pimpinan Bank Jepara Arta yang merupakan bank plat merah di Jepara. Ini sampai kemudian di-off-kan dari jabatannya selaku direktur di Bank Jepara Arta. Kemudian kami secara resmi juga atas izin pimpinan LBH Indonesia Menggugat Jakarta, kami sudah melakukan kegiatan pengaduan masyarakat secara terbuka baik di media sosial maupun media-media yang lain, dan alhamdulillah responnya luar biasa karena ternyata Bank Jepara Arta ini kan termasuk bank plat merah yang bisa merakyat di Jepara, masuk menyentuh wilayah-wilayah masyarakat kecil, pedagang-pedagang kecil yang nabung setelah jual pisang ya dapat keuntungan 50.000 dititipkan di Bank Jepara Arta. Dan alhamdulillah kegiatan pelayanan kami ternyata direspon positif oleh masyarakat Jepara, dan kita sampai detik ini sudah mendapatkan kuasa dari masyarakat total kurang lebih hampir 4 miliar ada, dari tabungan paling kecil sampai tabungan paling besar gitu. Namun konteks pelayanan kami tetap dalam konteks pelayanan kemanusiaan dan sosial, jadi LBH tetap akan mengawal sampai tuntas. Seperti itu, Mas. Ada pesan-pesan apa nih yang disampaikan ke kami di wilayah? Baik, Mas Sofyan Hadi, alhamdulillah wa syukurillah, kami kemarin per Januari pertengahan mengalami sedikit peringatan musibah. Tuhan saya kena sakit, ya kan, panjenengan sudah masuk kami, namun alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, umur panjang sampai hari ini bisa silaturahmi dengan teman-teman di daerah. Jadi yang paling krusial kami ingin menanyakan program dari LBH Indonesia Menggugat, khususnya yang mendapatkan satu amanah dari masyarakat Jepara, khususnya di Jawa Tengah ini, yang bekerja sama dengan LPK Krisna ya. Iya, betul. Ya. Kalau saya melihat gelagat dengan adanya bank yang berbadan hukum Persiroda ya, Persiroda Kabupaten Jepara, artinya bank tersebut dibiayai oleh APBD, oleh rakyat Jepara.
penyertaan modal. penyertaan Ya. modalnya kan. Jadi komisarisnya dan sebagainya adalah para pejabat daerah, pimpinan daerah, Forkombinda, mungkin akan banyak yang terlibat di situ, terutama adalah bupati yang saat ini Jepara dipegang oleh PJ Bupati Jepara. Tapi kami akan menelusuri tadi hal-hal yang sifatnya program. Yayasan LBH Indonesia Menggugat sebetulnya akan membahas program kerja setelah habis Lebaran ini, kan kita akan rapat lagi di Jakarta. Saya juga akan melakukan kegiatan di Jawa Tengah. Jadi panjenengan dengan laporannya yang kemarin kami dapat tembusan per 7 Maret 2024. Dan mohon untuk BPR Jepara Arta segera ditindaklanjuti laporan masyarakat yang sifatnya seperti ini dengan adanya keterbukaan Undang-Undang Informasi Publik tahun 2018. Panjenengan ini harus segera merespon apa yang diadukan oleh masyarakat. Kedua, saya ini asli Jepara, kebetulan juga lain di sekitar Jalan Ahmad Yani yang sekarang menjadi kantor BPR Jepara Arta Besi-Roda. Jadi saya tahu persis bahwa saya barusan mendapatkan laporan dari ahli waris, Mas, yang namanya pemilik tanah, pemilik tanah, Pak, keluarga Pak Slamet Wijaya. Dan kebetulan itu anak-anaknya itu adalah teman-teman saya masa kecil. Ya, termasuk Cindy, termasuk Bing, termasuk Yong dan sebagainya. Itu lapor kepada kami bahwa tanah yang dibeli itu hanya nilainya diterima bersih dari pengusaha di Jepara, yaitu berinisial Pak Haji S ya. Boleh saya sebut nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa. Dibeli oleh saudara Haji Samsuri. Itu nilainya 8 miliar, tapi keluarga ahli waris itu terimanya cuma 7,5 miliar setelah pajak dan fee penjual pembeli, pajak jual beli dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti bisa diklarifikasi, dan memang jika diperlukan ini adanya dugaan markup karena ini milik warga Jepara, kami mohon dukungan warga Jepara karena tertera di neraca yang kami terima kemarin per tanggal 3 Januari 2024. Oh, itu yang dipublis di webnya Jepara Arta ya. Ternyata nilai tanah di sini senilai hampir 14 miliar 305 juta 100 ribu. Hanya tanah saja. Berarti saudara Emil ini ketika menerima sebagai notaris dari Haji Samsuri dan keluarga Slamet Wijaya, itu menerangkan nilainya 7,5 miliar maksudnya. Tapi ternyata di dalam neraca BPR Jepara Arta yang awal tahun 2024, ini tentunya setelah diaudit ya. Kalau persoalan diaudit oleh siapa kita nggak ngerti. Nilai tanahnya 14,305. Sebentar. Jadi penjualan dari ahli waris kepada seorang pengusaha tadi, Haji Samsuri, nilainya 8 miliar. 8 miliar. Mereka terima bersih karena dipotong fee makelar, perantara, pajak dan sebagainya, tinggal 7,5 miliar. Kalau jual beli orang swasta dengan orang swasta begini, menurut jenengan wajar apa tidak? Wajar. Ya? Yang tidak wajar adalah orang swasta ini terhadap tim daripada BPR Jepara Arta yang diwakili oleh Pemda. Nah, siapa itu yang menerima? Pembelian itu pakai uangnya siapa dari pengusaha itu? Uang pribadi pengusaha itu, tapi pengusaha kepada Pemda. Iya, maksudnya Pemda ini pakai uang negara berarti kan? Ya, uang negara. Membelinya kepada pengusaha tadi ya. Nilainya terinformasi ya, dugaan terinformasi kurang lebih hampir 10 miliar. Ini dugaan loh ya. Ini kan tugas negara. Atau tugas penegak hukum yang akan nanti membuat audit yang bisa menerangkan bahwa ini ada markup dan tidak adalah Badan Pemeriksa Keuangan Negara atau BPKP ya, yang di provinsi pembangunan ya kan. Itu lah persoalannya panjenengan atau masyarakat yang mengadukan ke panjenengan nanti mau nggak melaporkan ini menjadi Dumas. Kalau memang mau, ya artinya ini ada satu potensi
bahwa itu tugas APH nanti untuk menelusuri apakah ada dugaan tindak pidana korupsi, yaitu dalam bentuk makar atau yang lain. Itu nanti yang bertugas adalah aparat penegak hukum, yaitu kejaksaan, kepolisian maupun KPK. Dengan mau menyampaikan ke Dimas mana? Nah, ahli waris setelah saya konfirmasi siap untuk menjadi saksi. Bahkan nanti akan mengundang keluarganya dan akan memberitahukan kepada notaris untuk menyaksikan atau memberi kesaksian bahwa penjualan itu tanah hanya semilik itu. Jumlahnya adalah kurang lebih 2.200. Bahkan tanah dari ahli waris itu masih ada sisa 250 karena terbataskan oleh sebuah makam yang mereka tidak berani. Seharusnya 2.500 itu harus dibeli. Namun ternyata masih disisakan oleh 250. Nah, ini ahli waris itu semua teman kecil kami kebetulan. Alhamdulillah di masa liburan ini saya bisa silaturahmi kepada mereka. Mereka memberikan penjelasan. Jadi tinggal warga Jepara yang ternyata sampai hari ini seorang PJ tidak memberikan pencerahan atau penghiburan terhadap masyarakat Jepara. Bahkan memberikan satu detak jantung yang berdebar-debar. Apakah uangnya bisa diambil atau tidak? Nah ini kemarin Mas sayang saya mendapatkan satu masukan. Ternyata yayasan-yayasan kecil yang seperti PAUD, TK, sekolahan, Islam, madrasah dan itu menyimpannya di situ. Iya, benar. Ya, itu kan sangat kasihan sekali. Ya ini kebetulan PJ Bupati Jepara ini teman saya SMP. Masa kerjanya itu sebentar lagi dia akan habis. Meninggalkan berbagai macam torehan luka terhadap masyarakat Jepara. Kasus seperti halnya dengan tadi persoalan Karimun Jawa, ya kita ini LBH ini tidak mengawal tentang perlindungan persoalan teknis pembudidayaan tambak, tapi kita mengawal tentang persoalan Perda RT RW. Jadi masyarakat perlu pencerahan bahwa LBH Indonesia menggugat mengawal persoalan Karimun Jawa adalah mengawal tentang hukum adanya lahirnya Perda RT RW nomor 4 tahun 2023. Yang diduga katanya partisipasi publik kurang gitu ya. Ya, itu yang akan kita gugat terhadap pemerintahan pusat yang nantinya akan kita perjuangkan di DPR RI sampai ke kementerian yang terkait, pemerintah terkait. Nah, kita tunggu ini sampai ke penggantian kabinet, karena kami diberi janji oleh kelompok teman-teman yang kemarin berjuang di Senayan untuk menunggu adanya pergantian kabinet. Namun ini yang hal-hal yang sifatnya membawa napas harkat kehidupan ekonomi masyarakat kecil Jepara. Saya pesan kepada PJ Bupati Jepara, jangan menorehkan luka lagi lah terhadap masyarakat Jepara. Selesaikan dengan baik. Bahwa kemarin secara diam-diam diduga sudah diberikan kepada LPS, lembaga penjamin simpanan. Ini konteksnya seperti apa? Kok saya dengar ini sampai ini di bidang hukum, Mas. Kok mereka sudah melakukan satu tuntutan terhadap pengadilan negeri. Iya, ada gugatan itu di pengadilan yang salah satu adalah Pemda ini kan pemegang saham, meminta pertanggungjawaban kepada pimpinan direksi yang ada di BPR Jepara. Namun ini kan seperti halnya sebuah sandiwara. Jadi berjalan secara hukum nanti bisa menjelaskan kepada masyarakat. Saya sebagai pimpinan di sini adalah hanya bersifat ingin menggiring ke persoalan penyelesaian secara politis, ya kan? Bahwa mohon untuk BPR Jepara dalam waktu dekat bisa dikembalikan secara total terhadap masyarakat, baik melalui LPS. Jangan ada yang sifatnya melakukan tuntutan perdata, itu lama nanti, bahkan akan membuat orang masyarakat yang nyimpan di situ akan mati. Benar, karena stres. Kan kami sudah menerima secara non tertulis, Mas, sebetulnya sudah miliaran, tidak hanya 4 miliar, Mas, 50 miliar lebih terkonfirmasi, namun mereka belum berani untuk memberikan kuasa kepada ya. Jadi pesan saya pada PJ Bupati, ya, ini masa politik, tahun politik sebetulnya, sekali lagi sebentar lagi adanya pilkada, ya kan? Kami juga akan mendukung siapapun calon yang mau
berempati terhadap penderitaan masyarakat. Masyarakat. Ya. Kalau nggak mau, buat apa kita dukung? Karena dengan sistem suara terbanyak ini, kita sistem demokrasi sudah terlalu terlalu tipis lah, Mas, memberikan satu harapan terhadap para calon-calon yang nantinya. Jadi kami dari Yayasan LBH Indonesia Mengugat Pusat setelah lagi akan melakukan rapat program kerja yang akan melakukan satu evaluasi. Saya terima kasih sudah diterima di Korwil Jawa Tengah ini. Panjenengan tetap konsisten melakukan satu pelindungan terhadap masyarakat. Kemarin ada satu kesan bahwa ngurusi BBR Jepara atau uang receh. Oh, bukan, ini adalah milik warga Jepara. Jujur ya Mas, jenengan kan tidak terima secara global untuk melakukan satu keuntungan model yang dilakukan oleh law firm yang lain untuk melakukan itu. Enggak. Kita kan memberikan pelayanan kepada masyarakat, pekerjaan sosial kan itu. Justru ini kebanggaan kami karena merasa memiliki BBR Jepara Arta sebagai bank asli milik Jepara. Iya. Kalau mungkin BPK, BKK, Bank Jateng itu mungkin di tempat-tempat lain misalnya. Dan perlu kami laporkan Mas bahwa tanggal 7 Maret 2024 ya setelah kami mempublish aduan masyarakat, kami sebenarnya sudah secara resmi yang sudah panjenengan sampaikan tadi ada tembusan ke pimpinan pusat bahwa kami sudah memohon klarifikasi pada manajemen yang saat itu katanya sudah ada tim penyihatan sebenarnya. Tapi surat kami ternyata ya kami secara terhormat sudah bersurat, tetapi mereka ternyata tidak memberikan respon. Saya meragukan etikat baik mereka. Barangkali ini melalui momentum ini bisa didengar masyarakat, khususnya pemangku kebijakan, manajemen. Ayolah kita berdiskusi ya, menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik supaya menjadi clear. Direkturnya sekarang sudah nggak ada ya yang menjabat di situ? Sudah tidak ada. Jadi setelah direktur utama yang diduga ada perilaku tidak baik itu sudah di-off-kan, kemudian digantikan PLT. Jadi gitu ya? Ya, kemudian diganti PLT dari direktur kepatuhan sebetulnya. Sekarang untuk yang bertanggung jawab menerima surat, menerima aduan atau menerima audiensi dan sebagainya adalah saat ini seharusnya ya kami belum menerima kabar ya secara resmi maupun melalui media massa atau di portal webnya BCA bahwa tim 9 ini sudah nonaktif. Kami belum dapat konfirmasi resminya. Jadi sekitar 3 hari yang lalu kami sudah bersurat untuk beraudiensi juga dengan pihak pengelola sementara. Pengelola sementara yang LPS ini namanya atau perwakilan LPS. Jadi LPS yang dikabarkan oleh PJ Bupati ya itu kan katanya sudah dilimpahkan ke LPS nih. Tapi artinya kalau sudah dilimpahkan tim penyihatan harusnya kan nonaktif nih. Tapi kami belum dapat konfirmasi resminya. Tapi surat kami kemarin kami tembuskan ke banyak pihak ya. Kami kirimkan kepada tim penyelenggara sementara yang di sana juga katanya ada LPS di gedung Bank Jepara Arta. Terus kami tembuskan juga ke Pemda, terus kepada Ketua DPRD Kabupaten Jepara yang sekarang masih menjabat. Sudah menerima surat semua ya? Sudah menerima surat semua dan kami belum dapat jawaban. Baik. Jadi melalui podcast ini untuk pemerintah Kabupaten Jepara, baik PJ Bupati maupun yang berkepentingan terhadap persoalan badan usaha yang bernama Bank Seroda, Bank Jepara Arta, ya kan? Aduan masyarakat melalui LBH Indonesia Mengugat dan LBK Krishna mohon untuk ditindaklanjuti. Ketika Anda sudah kami ajak dengan musyawarah mufakat dengan baik, namun tidak ada melakukan respon, dengan terpaksa kami akan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada KPK, Kejaksaan Agung, dan mungkin ke kepolisian negara, yaitu markup tanah dan bangunan yang sudah kita pegang dokumen dan datanya, saksi dan orang-orang yang berkepentingan ada di dalam. Maka dari itu masyarakat Jepara melalui podcast ini LBH Indonesia Mengugat, kami sarankan jika ada yang merasa dirugikan dengan pelayanan BBR Jepara Arta yang sudah diberikan oleh Korwil LBH Indonesia Mengugat Jawa Tengah bersama LBK Krishna Party, laporkan kepada kami sehingga kami akan meneruskan kepada pihak-pihak
Jadi kami ini tidak mengancam kepada saudara PJ Bupati Jepara, bahwa kenyataannya kami menemukan adanya dugaan tindakan maaf, yaitu nilainya hampir kurang lebih dari 7,5 miliar menjadi 14,305 miliar, kan tidak pantas itu. 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat. Jadi ini adalah tugas aparat penegak hukum, KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka alangkah lebih baiknya nanti BPK yang akan bertindak, kami akan segera melakukan dumas. Saya kira itu, Mas. Jadi masyarakat tidak usah khawatir. Jadi jangan ada proses perdata, Mas. Langsung untuk LPS itu bisa mengembalikan keuangan mereka. Melalui podcast ini, barangkali panjenengan sebagai pimpinan di daerah kami kan ada di Jakarta. Kami menangani bidang-bidang lain termasuk di seluruh perwakilan kami di seluruh Indonesia. Jadi yang aktif untuk itu mendampingi masyarakat kecil, ya, khususnya orang-orang yayasan-yayasan pendidikan yang menyimpang di situ loh, punyanya TK, SD, madrasah, gitu ya, kelompok yayasan yatim piatu dan sebagainya. Sedih saya lihat ya. Saya kira demikian ini dari kami. Nanti akan saya katakan kepada pimpinan, tugas panjenengan sangat mulia bahwa mendampingi ini. Jangan takut dicibir oleh teman-teman. Kita tidak menerima uang untuk secara profesional seperti law firm yang lain. Kita beribadah untuk sosial masyarakat di sini. Saya kira demikian, Mas, dari saya. Ya, baik, terima kasih. Sebelum diskusi kita ini saya tutup, ya, saya akan menyampaikan kepada masyarakat Jepara halayak ramai bahwa menyampaikan pengaduan masyarakat, ya, kemarin kita sudah publish, namun kita ulangi, kami juga punya nomor hotline yang bisa diakses masyarakat Jepara di 0822 di sini ya, 2112 5090. Saya ulangi, 0822 2112 5090. Jadi pengaduan itu bisa langsung ke nomor tersebut atau nanti bisa masuk di link channel ini, ya. Di sana bisa ada form yang bisa diisi secara elektronik mengenai aduan saudara yang alamat akun nanti bisa kami terima dan kami bisa forward. Terus kami juga membuka pos pelayanan, ya, secara fisik juga di sekitar Jalan Pengkol, ya. Jalan Ahmad Yani 31. Ya. Lokasi pasnya adalah kantor BCA, itu lurus terus ke barat sebelum Alfamart sebelah kiri jalan. Karena ada spanduk atau banner yang menunjukkan pos pelayanan secara fisik. Saya kira itu, Mas. Ya, terima kasih. Kita bisa silaturahmi, terima kasih. Nanti saya pesan kepada teman-teman yang di lapangan untuk tetap tegar, sabar, bahwa bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan ikhlas, dan Allah yang akan memberikan satu balasan. Amin. Pekerjaan sosial sampai. Saya kira terima kasih, Mas. Yang penting kita sehat. Ya, terima kasih. Sekian diskusi kita pada kesempatan sore hari ini, dan terima kasih atas perhatian semua, dan mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.